akan coba meringkas sedikit ya. Jadi, akan dilengkapi oleh semua sharing hari ini ya. Hari ini kita masuki ke sesi 5 dalam perjalanan 40 hari di dalam komunitas. Di sesi ini kita belajar tentang pelayanan, yaitu melayani bersama-sama. Khususnya di dalam kelompok kecil, kita dapat melayani secara bersama-sama. Karena setiap orang sudah dibekali Allah talenta dan lain-lain untuk dapat melayani. Yang perlu diingat adalah kita melayani orang lain, bukan kita yang dilayani. Dalam sesi ini ada 4 aspek yang penting, yaitu pertama, membuat mereka menyediakan diri untuk melayani, juga siap apabila dipanggil untuk melayani. Ini penting sekali ya untuk kita pelajari bagaimana kita melayani. Lalu yang kedua, bekerja sebagai sebuah tim. Ya, kita belajar bersama-sama dengan teman-teman seperjalanan kita di dalam pelayanan menjadi sebuah tim di dalam pelayanan kita. Dalam sebuah tim harus saling menghargai setiap kekurangan sehingga tercapai tujuan bersama. Tujuan bersama menjadi penata layan Allah yang baik dan menghargai kelebihan orang lain dan memaklumi kelemahannya. Seperti firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ketiga, memikirkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Pada saat ada yang lemah, yang lain dapat menguatkan. Seperti firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini penting ya untuk kita di dalam pelayanan bersama-sama menjumpai tiap-tiap orang berbeda, tetapi kita dikumpulkan oleh Tuhan menjadi satu tim untuk melayani Dia. Yang keempat, melakukan setiap tugas dengan pengabdian yang sama. Jangan ada terlintas dalam benak kita bahwa saya orang yang paling penting. Nah, ini perlu diingat ya, untuk kita semua, saya juga sama belajar ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana membuat orang lain yang terpenting, bukan saya. Seperti di dalam Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dengan melakukan hal-hal yang kecil berarti menunjukkan hati hamba yang besar. Setiap orang butuh pelayanan di dalam gereja dan misi di dalam dunia. Kita melakukan pelayanan kepada orang-orang percaya dan misi kepada orang-orang tidak percaya. Kita juga dapat belajar hal-hal yang mungkin kurang nyaman, tetapi untuk kemuliaan Allah. Berusaha melupakan diri sendiri. Melayani Tuhan dengan melayani orang lain dengan penuh kerendahan hati dan keberanian memiliki kasih seperti hamba dan melayani dengan sukacita. Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Belajar ya,
kita belajar di dalam sesi ini, yaitu kita dipanggil untuk melayani bersama-sama. Dengan saling melayani, motivasi kita, motivasi melayani, yaitu kita harus memiliki motivasi dengan kasih. Itu kasih yang murni. Lalu dengan kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling menolong. Kita harus saling menanggung beban sama kita. Lalu kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling bermurah hati. Kita memiliki banyak hal untuk dibagikan, lebih dari yang kita sadari. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita mempunyai lebih banyak untuk dibagikan buat orang lain. Lalu kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling memiliki kerendahan hati. Nah, ini yang terpenting buat kita, di mana kita di dalam melayani harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati sebagai hamba, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Melayani bukan mencari pujian, itu yang terpenting. Jadi kita tahu melayani bukan mencari pujian. Kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling memberkati sesuai karunia kita. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa setiap orang diberikan Tuhan karunia. Sebab itu biarlah setiap kita melayani dengan karunia yang sesuai dengan kita. Carilah titik temu di antara kehendak Tuhan dan karunia-karunia kita. Apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Biar ini menjadi PR kita, apa karunia kita, sehingga boleh menjadi berkat buat orang lain. Lalu kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling berkorban. Pelayanan yang sungguh-sungguh membutuhkan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Pelayanan harus berani bayar harga. Jadi setiap pelayanan pasti ada yang harus kita bayar. Lalu kita dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan saling bekerja sama. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, biarlah sharing saya yang singkat, ringkasan ini kiranya menjadi berkat buat ibu-ibu semua untuk memikirkan apa yang harus kita melayani. Kita harus bersama-sama dapat melayani Tuhan di tiap talenta kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk lebih dalam lagi, silakan ibu-ibu untuk sharing, untuk di dalam komit masing-masing menceritakan bagaimana yang sudah pelayanan mungkin menceritakan suka duka di dalam pelayanan atau membagikan bagaimana melayani dengan sukacita. Lalu yang belum mempunyai pelayanan atau masih memikirkan untuk pelayanan di dalam ladang Tuhan di mana, silakan sharingkan, menanyakan bagaimana cara melayani atau lain sebagainya di dalam komit masing-masing. Silakan lebih dalam lagi di bersama-sama belajar di dalam sesi ini. Terima kasih semua. Ya, terima kasih ya buat Bu Eka yang sudah memberikan ringkasan yang ringkas dan cukup jelas ya. Jadi melayani bersama ini menjadi satu panggilan kita semua ya. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus. Kristus kepala, kita jadi rekan kerja Tuhan untuk menjelmakan kasih dan Injil kerajaannya itu menjangkau banyak orang, bahkan misinya itu seisi dunia. Kalau G20 itu begitu akbar gitu ya, diadakan dengan mengundang kepala negara membahas mengenai bagaimana membangun kehidupan baik ekonomi dan lain sebagainya, lingkungan hidup dengan lebih baik. Nah, Injil juga menjadi satu misi yang menjangkau seisi dunia dan tentu kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, kita dipanggil menjadi rekan kerja sebagai tubuh Kristus. Kita menjadi rekan kerja dengan sesama. Selain rekan kerja Allah, kita menjadi rekan kerja sesama
orang percaya. Nah, tentu ini yang tidak mudah ya, ada hambatan-hambatannya. Karakter-karakter kita, manusia-manusia lama kita. Nah, itu harus kita bersama-sama dibentuk, dikikis, dipotong, digunting gitu ya. Untuk kita akhirnya bisa dibentuk menjadi bejana tanah liat yang dipakai Tuhan. Kita bisa dibangunkan mempunyai kasih, kerendahan hati sebagai syarat utama ya. Tidak mementingkan diri, itu beberapa karakter yang harus kita tumbuhkan di dalam komit-komit kita. Jadi nanti silahkan ya, seperti yang Ibu Eka sudah uraikan, silahkan sharingkan di dalam kelompok pengalaman bagaimana kita melayani, suka dukanya, kesulitannya, karakter-karakter apa yang pernah dibentuk Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Kemudian yang kedua, silahkan dipikirkan kita mau melayani apa lagi yang bisa menjadi sebagai satu tim dengan ide-ide kreatif ya, bukan cuma ekonomi kreatif tapi pelayanan-pelayanan kreatif. Silakan dibaca di halaman 47, itu ada beberapa contoh ide-ide bagaimana komit kecil itu bisa menjadi berkat kalau menjadi satu tim yang melayani di gereja dan menjadi berkat buat jemaat keseluruhan atau bahkan untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi biarlah 40 Day of Community ini ada yang nyeletuk ya, hanya omong kosong katanya, karena tidak ada realitasnya. Nah, diharapkan kita nggak cuma pesimis ya, karena memang tidak ada seorang pun yang suka melayani gitu ya, kalau kita tidak punya kontak dengan Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk punya belas kasihan, sehingga kita bukan hanya melihat kebutuhan dunia, tetapi tergerak untuk ikut terlibat melayani, memenuhi kebutuhan dunia ini sesuai dengan misi dan beban yang Tuhan berikan di dalam hidup kita masing-masing.